Halo pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya karena menolak memberi uang sumbangan pernikahan kerabatnya. Korban dibunuh saat memancing ikan di parit perkebunan sawit. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Diduga akibat korsleting listrik, 4 bangunan kios di Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Kebakaran ini juga menghanguskan 1 motor. Saat kios tutup, akibatnya korban rugi hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran besar yang terekam video amatir warga ini melanda 4 kios yang berada di Jalan Raya Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Pemilik salah satu kios menyebut kebakaran terjadi saat kondisi keempat kios masih tutup. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran ini juga menghanguskan 1 motor yang berada di dalam bangunan. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas telah mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Tadi kejadiannya gimana sih Pak awalnya Pak? Gue kurang tahu juga sih. Saya Terus? udah tahu api besar aja gitu. Api gede? Dari kios udah Berapa kios Pak? 3. Ada yang hangus 4 total ya? Polsek Cipayung masih menyelidiki kasus ini termasuk penyebab pasti dari kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pengejaran pelaku tabrak lari di kawasan Kota Bandung berlangsung dramatis, viral di media sosial. Pelaku kabur dari kejaran warga usai menabrak sejumlah pengendara motor. Polrestabes Bandung memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Video amatir pengejaran pelaku tabrak lari yang dilakukan minibus berwarna putih ini berlangsung dramatis di jalanan Kota Bandung. Warga mengejar pelaku usai menabrak 3 pengendara motor di sejumlah jalan diantaranya di Kiara Condong, Kota Bandung. Pelaku tancap gas meski dalam rekaman terlihat ban mobil sebelah kiri kempes dan mengeluarkan percikan api. Dari pengejaran ini, pelaku berhasil kabur. Dari aksi tabrak lari pelaku, seorang pengendara terluka dievakuasi warga. Polisi yang telah menerima laporan masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Untuk pengemudi sampai saat ini kami sudah menelusuri ya dari nomor rangka ya identitas dari kendaraan tersebut sampai saat ini juga masih dalam tahap pencarian. Dari para saksi yang kita mintai keterangan ya. Kejadian tersebut memang sangat beruntun untuk rekan dimulai dari Sukajadi sampai dengan Cilenyi. Polisi pun telah memeriksa korban dan saksi dalam kejadian ini. Petugas unit Laka Lantas Polrestabes Bandung dan Satreskrim Polrestabes Bandung berkoordinasi mengejar pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Akibat terpeleset saat akan mengambil sandalnya yang hanyut, seorang bocah di Tangerang Selatan terseret arus di saluran drainase yang meluap. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa 200 meter dari tempat kejadian. Seorang bocah laki-laki di kampung Gunung Cirende, Ciputa Timur, Tangerang Selatan dilaporkan hilang terbawa arus saat asik bermain hujan-hujanan bersama teman-temannya. Saksi menyebut korban terpleset masuk ke dalam saluran drainase yang meluap saat akan mengambil sandalnya yang hanyut. Korban tak kuat menahan arus luapan drainase hingga tenggelam dan terseret. Jasad korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi kejadian dan langsung dibawa ke rumah sakit. Usai divisum, jasad korban dibawa pulang ke rumah duka.
ditemukan itu kondisinya daging masih ada, langsung dibawa ke rumah sakit Hermina. Ketika nyampe di rumah sakit Hermina, korban dinyatakan meninggal. Isak tangis mewarnai keluarga saat jenazah tiba di rumah duka. Jenazah dimakamkan di komplek pemakaman umum tak jauh dari rumahnya. Kejadian ini menjadi pelajaran terutama bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain pada saat hujan deras. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Aksi balap liar di proyek jalan tol yang belum selesai di Batubara, Sumatera Utara memakan korban jiwa. Seorang bocah tewas karena tertabrak motor peserta balap liar. Seorang bocah tewas tertabrak salah satu peserta balap liar yang tengah digelar di proyek jalan tol yang tengah dibangun di kawasan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat korban menonton aksi balap liar. Salah satu peserta balap liar, kakak kandung korban, menang dalam adu balap. Melihat kakaknya menang, Raju melompat ke lintasan balapan. Naas karena minim penerangan, korban tertabrak motor yang tengah dikendarai AA, lawan tanding kakak kandungnya. Korban tewas dengan kondisi patah tulang dan luka di bagian kepala. Sementara AA yang menabrak korban hingga tewas mengalami luka dirawat di rumah sakit Batubara. Sudah dibuat portalnya pun digeser oleh anak-anak muda ini supaya bisa masuk sepeda motornya ke dalam area yang dijadikan balap liar. Meski berulang kali dirazia, namun aksi balap liar di proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Kuala Namu ini kerap terjadi dengan selalu berpindah-pindah tempat menghindari razia petugas. Dari Batubara, Sumatera Utara, Valdi PK melaporkan. Seorang wanita penumpang angkutan umum dipalak sejumlah pria di terminal Kampung Lalang, Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang akhirnya tertangkap ini sempat viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penangkapan di rumah pelaku pemalakan di Jalan Kampung Lalang, Medan Sunggal, Sumatera Utara. Awalnya pelaku berhasil kabur sebelum akhirnya tertangkap di atap rumah warga. Sebelumnya pelaku bersama 3 temannya melakukan pemalakan terhadap seorang wanita di kawasan terminal Kampung Lalang. Komplotan ini dengan cara paksa meminta uang Rp100.000. Aksi pemalakan ini viral di media sosial. Polisi kini memburu 3 pelaku lainnya. Melakukan pemalakan terhadap penumpang di angkot yang TKP-nya di seputaran terminal Pinang Baris. Kemudian ya menindaklanjuti video viral tersebut yang di sosial media. Kita melakukan pencarian dan kita menemukan para pelaku yang berjumlah 4 orang. Meski pelaku terancam 1 tahun penjara dan telah menyesali perbuatannya, namun proses hukum tetap berlaku. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut, serta saya sangat menyesali perbuatan saya tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palaparap melaporkan. Polisi membekuk komplotan preman dan pungli yang kerap beraksi di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Puluhan orang diamankan, mulai dari pekerja hingga petugas keamanan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara meringkus komplotan pelaku premanisme dan pungutan liar yang kerap beraksi di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam penangkapan kali ini, polisi mengamankan sejumlah pelaku dari 2 lokasi berbeda. Dari pemeriksaan, pelaku yang ditangkap ini merupakan karyawan dan juga pihak keamanan depo peti kemas yang berada di area pelabuhan. Diduga para pelaku beraksi dengan berkomplot dan menyasar supir truk trailer. Polisi masih mendalami keterangan pelaku, termasuk mencari aktor di balik aksinya yang dinilai terstruktur. Mengamankan beberapa orang ada di 2 TKP tersebut. Jadi mereka karyawan itu ada yang bertugasnya sebagai satpam,
di pos penjagaan seperti yang kita kan tahu yang langsung ditangkap oleh anggota kita dari Jakarta Utara. Kemudian ada juga yang tugasnya mereka hanya sebagai seakan-akan menjaga kontainer yang lagi parkir. Polisi pun memastikan tidak akan membiarkan Rp1 pun uang para supir truk yang keluar untuk pungutan liar. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Lebih dari 49 orang diamankan polisi terkait aksi dugaan pungli dan premanisme yang kerap dialami sopir kontainer di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Para pelaku beraksi mulai dari pintu masuk hingga ke dalam pelabuhan. Polres Metro Jakarta Utara meringkus lebih dari 49 orang diduga terkait dalam komplotan premanisme dan pungutan liar yang kerap beraksi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari pemeriksaan, kawanan pelaku beraksi mulai dari pintu masuk hingga area dalam pelabuhan dengan melibatkan para pekerja dan petugas keamanan pelabuhan. Para pelaku diketahui mengutip pungli dari setiap supir trailer mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000. Yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perannya masing-masing, dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di 2 PT di sini, baik itu PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan dari mulai 2.000 perak, 5.000, 10.000 sampai Rp20.000. Jadi masuk per pos-pos, ya, mulai dari jalan raya yang diungkap oleh teman-teman dari Polsek Cilincing dan juga Polsek Tanjung Priok. Ya, deponya kemudian masuk ke pos-pos sampai dengan terakhir diungkap oleh teman-teman dari Polres Metro KP3 ini. Para pelaku kini diamankan dan dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pelaku lain yang diduga dilakukan secara terstruktur. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Waspada beredarnya uang palsu, seorang kakek di Subang, Jawa Barat ditangkap karena menggunakan uang palsu hingga Rp2 miliar. Modus pelaku dengan mengaku sebagai dukun yang bisa mengambil uang dari dunia goib dengan syarat tertentu. Barang bukti uang palsu berjumlah Rp2 miliar disita Kepolisian Subang, Jawa Barat. Pada kasus ini, SRJ 77 tahun menjadi tersangka. Modus warga Bongas Indramayu ini dengan berpura-pura menjadi dukun dan sanggup mengambil uang dari dunia gaib dengan syarat menyetorkan uang asli sebanyak Rp15 juta. Setelah uang 15 juta diserahkan, korban mendapatkan uang dengan dibungkus kardus dari kedua pelaku. Setelah dibuka, ternyata uang gaib tersebut merupakan uang palsu. Pelaku mendapatkan uang palsu dari pelaku lain yang lebih dulu ditangkap Satreskrim Polres Indramayu. Antara yang rupiah palsu tadi dengan rupiah yang asli. Delik pidana yang kita sangkakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang mata uang. Pelaku terancam 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Sakit hati akibat ucapan anak tunggal bunuh ayah kandung. Pelaku rekayasa pembunuhan seolah terjadi perampokan. Sergap segera kembali.